Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kembali kita bertemu di dalam mesbah doa pagi kita. Pagi hari ini kita akan terus memulai memuji, menyembah Tuhan Yesus, karena memang Dia yang layak untuk dipuji disembah. Mari saudara, sebelum kita akan melayani Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus, karena Dia adalah sumber keselamatan kita, Dia yang layak untuk dipuji sembah, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan naikkan syukur Tuhan, segala kebaikan-Mu Bapa yang telah kami alami dalam hidup kami, di hari-hari kami, hidup kami hari ini pun juga kami rasakan kebaikan Tuhan, kami tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa, kami saat ini datang untuk bersama dengan anak-anak-Mu memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami tidak biarkan, kami tidak izinkan kuasa iblis coba mengganggu mesbah doa bagi kami hari ini. Kami ikat patakan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa, ku berterima kasih Bapa. Hari yang Kau beri ini Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur padamu Yesus, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, kasih-Mu Tuhan, bisa-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh Yesus Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur pagi hari ini Tuhan. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik ya Tuhanku, amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa, ku berterima kasih padamu. Terima kasih, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami Tuhan penyertaan-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, inilah pujian persembahan kami padamu Tuhan. Kan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, bisa-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat.
inilah pujian kami bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Tunaikan syukurku ya Bapa, buat hari yang Kau beri. Amin Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru, tak pernah terlambat selalu Tuhan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku, besar setia-Mu bagi kami Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Amin Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, pertolongan-Mu tak habis-habisnya. Kasih-Mu, kebaikan-Mu Bapa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berikan kekuatan yang baru, Kau berikan anugerah-Mu ya Bapa. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Ku bersyukur atas kasih-Mu, ku naikkan syukur dalam pujian kami kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Di dalam hidup kami Tuhan, yang kami Tuhan jalani Tuhan, di tahun ini Tuhan, di tahun yang baru masih tetap kami rasakan kebaikan-Mu selalu baru dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau memberikan kami kemenangan dalam menjalani hidup. Bahwa kami boleh hari ini pun semua karena anugerah-Mu. Walaupun mungkin juga ada saudara jemaat, anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini terbaring di rumah sakit maupun Tuhan di rumah ya Tuhan. Namun kasih setia-Mu, kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan. Engkau pasti menolong. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka, bahwa Tuhan memberikan kesembuhan, berikan kuasa mujizat, kekuatan, kemenangan untuk melawan Tuhan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir dan tawar hati. Dan yang lemah Tuhan hari ini kami percaya Tuhan sudah kuatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan sehingga kami Tuhan juga luput dari dosa, dan Kau telah melepaskan kami dari segala ikatan apapun. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ku percaya kepadamu Tuhan. Inilah pujian yang kami naikkan. Kami percaya bersama dengan Engkau pasti Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kemenangan buat kami semua. Ku percaya Tuhanku, amin Bapa, turut bekerja di dalam segala hal, membangkitkan iman kami untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ku percaya kepadamu Tuhan, ku percaya Tuhanku, kok masih ada mujizat dalam hidup kami, bekerja di dalam segala hal, amin, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kau adalah mujizat bagi kami yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesus Tuhanku,
penolong hidup kami. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Oh Yesus, ku percaya Tuhanku, ya Tuhan, amin. Turut bekerja di dalam kehidupan kami, baik yang baik maupun yang tidak baik, apapun kami percaya Tuhan. Oh amin. Kebaikan bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengandalkan-Mu, amin. Mengasihinya Yesus Tuhanku, Yesusku, Tuhanku, Kaulah penyelamat hidup kami. Kami berseru ya Tuhan, menyelamat hidupku. Terus katakan, Yesus Tuhanku, penolong hidupku. Inilah pujian yang kami naikkan padamu. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Kami percaya Tuhanku, Yesusku, ya Bapa. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Kau penyelamat hidupku dalam segala hal. Kaulah Tuhan Yesus Tuhanku, penolong hidupku ya Bapa. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, Kau turut bekerja dalam segala keadaan hidup kami. Ku bekerja di dalam segala. Tetap kami beriman, tetap kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Baik, dan Kau selalu menyertai hidup kami. Bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya, amin. Bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihinya. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu hari ini. Kau telah melawat kami. Engkau telah memberikan kami kekuatan kemenangan. Engkau memberikan Tuhan keselamatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau dengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, mengurapi kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu hati dan pikiran kami. Patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mewalaskan doa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13 mengatakan demikian, ya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata, ya. Saudara, temanya pada pagi hari ini adalah percaya dan berkata-kata. Ya, pentingnya anak Tuhan yang memiliki hati yang percaya, kemudian mengatakan dengan iman apa yang ia percayai, ya, memperkatakan apa yang ia percayai. Ya, dikatakan karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, ya. Saudara, inilah pengakuan iman, ya saudara, bahwa kita memperkatakan apa yang kita
percayai, ya. Apa yang kita katakan hendaknya berasal dari hati yang percaya kepada Tuhan, ya. Nah, saudara, antara perkataan dan hati tidak boleh berbeda, ya. Apa yang kita percaya dengan hati, kemudian kita mengatakannya dengan mulut kita, dengan perkataan kita, ya saudara. Bila kita berkata bahwa kita percaya, hal itu harus berasal dari hati kita yang percaya, ya. Dalam Roma 10 ayat 10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan, ya. Saudara, ada orang bilang saya percaya tetapi hatinya berbeda, ya. Sebenarnya dia tidak percaya, ya saudara. Itu tidak akan terjadi mukjizat kuasa Tuhan, ya. Antara hati dan mulut, perkataan itu harus sama, ya. Dimulai dari hati yang percaya, kemudian kita memperkatakan apa yang kita percayai, ya saudara. Itu penting dalam hidup saudara dan saya, sehingga saudara dan saya boleh mengalami kekuatan mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kita, ya saudara. Memperkatakan apa yang kita percaya itulah pengakuan iman, ya. Pentingnya kita memperkatakan apa yang kita percayai, ya. Apakah yang kita percayai, saudara? Itulah firman Tuhan, ya. Itulah firman Tuhan yang kita percayai, ya. Firman Tuhan berkata bahwa perkataan Tuhan akan nyata kebenarannya pada waktunya, ya. Firman Tuhan juga berkata bahwa firman yang aku katakan, ya saudara, dia tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan dia akan melakukan apa yang Tuhan katakan, ya. Nah saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, ya. Mengapa kita perlu memperkatakan apa yang kita percayai, yaitu firman Tuhan, ya. Yang pertama adalah agar hati kita menjadi kuat, ya saudara. Daripada kita mengeluh, bersungut-sungut, mengucapkan perkataan yang sia-sia saat kita mengalami pergumulan hidup, saudara, lebih baik saudara memperkatakan janji firman Tuhan, ya. Saudara, itu akan menguatkan hati kita sehingga hati kita menjadi kuat, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, ya saudara. Sebaliknya, bila kita menguatkan hati kita dengan mempercayai firman Tuhan, kemudian kita mengatakannya, maka rohani kita akan menjadi kuat, ya saudara. Firman Tuhan ingatkan, apabila kita kecil hati, ya tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, ya. Karena itu saudara, kita harus menguatkan hati, ya saudara, dan memperkatakan firman. Jangan kita tawar hati kemudian kita mengucapkan perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan sungutan, keluhan, ya saudara. Itu akan melemahkan iman kita, ya. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan mengapa kita perlu memperkatakan, saudara, apa yang kita percaya, yaitu firman Tuhan, saudara, agar rohani saudara menjadi kuat dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan, ya. Nah saudara, biarlah perkataan kita adalah perkataan yang positif, ya. Firman Tuhan katakan bahwa mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya, ya saudara. Walaupun kita dalam keadaan sukar dan sulit, saudara, jaga hati dan perkataan kita agar hati kita tidak menjadi tawar dan perkataan kita yang kita ucapkan tidak saudara, perkataan yang sia-sia, ya
Saudara, yang kedua adalah mengapa kita perlu memperkatakan apa yang kita percaya, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, agar kita mengalami kuasa Tuhan, ya. Saudara, di dalam Markus 7 ayat 29 mengatakan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu, ya. Nah, saudara, perkataan wanita Sirofenisia adalah perkataan yang keluar dari hati yang percaya pada Yesus. Ya, tatkala saudara imannya diuji saat dia datang kepada Yesus memohon pertolongannya agar anaknya itu disembuhkan, ya, ditolong karena kerasukan setan, ya saudara. Namun Tuhan Yesus berdiam diri. Namun wanita ini dia tidak putus asa. Dia terus meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia datang hanya diutus kepada orang Yahudi, ya. Namun dia terus datang kepada Yesus dan menyembah dia, ya. Kemudian Tuhan menguji wanita itu lagi. Dikatakan tidak layak memberikan roti kepada anjing, ya, yang disediakan bagi anak-anak. Namun wanita itu berkata, saudara, bahwa benar ya Tuhan, namun roti yang dimakan anak-anak, ya, kadangkala dijatuhkan oleh anak untuk memberi makan anjing itu, ya, yang jatuh dari remah-remah, ya, anak-anak kecil itu yang diberikan oleh orang tuanya, maka anjing itu pun turut memakannya, ya saudara. Nah, inilah yang menjadi, saudara, ya, hati Tuhan menjadi tersentuh oleh karena wanita itu dia tetap bertekun dalam iman. Perkataannya tidaklah sia-sia, ya. Perkataannya, saudara, tidak mengecewakan Tuhan, melainkan dia merendahkan diri. Benar ya Tuhan, walaupun memang belum saatnya baginya untuk menerima pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhan datang untuk mengutamakan lebih dahulu bangsa Yahudi. Namun dengan kerendahan hati dia berkata bahwa roti yang diberikan kepada anak-anak, remah-remahnya pun bisa, ya, dimakan oleh anjing tersebut, ya, anjing peliharaan. Itu adalah gambaran bahwa, saudara, ya, walaupun dia tidak, ya, belum waktunya bagi Yesus untuk menerima pertolongan, namun saudara, dia merendahkan hati bahwa sisa-sisanya pun, ya, remah-remah daripada roti itu pun, ya saudara, itu dapat dimakan, ya, oleh anjing itu, ya. Itu gambaran bagaimana, saudara, akhirnya wanita itu menerima pertolongan daripada Tuhan, ya. Tuhan Yesus berkata, karena kata-katamu itu, ya, karena kata-kata yang keluar dari iman percaya kepada Yesus itu, maka Tuhan katakan anakmu itu, setan itu sudah keluar dari anakmu. Dan saat wanita itu kembali ke rumahnya, maka dia mendapati bahwa anaknya sedang tertidur dan setan itu telah keluar dari tubuh anaknya, ya. Saudara, mukjizat akan selalu terjadi dalam hidup saudara apabila kita percaya kepada Tuhan dan kita memperkatakan apa yang kita percayai, menjaga perkataan kita, tidak keluar kata-kata sungtan, keluhan, ya, ataupun kata-kata yang, saudara, sia-sia yang kita ucapkan, melainkan perkataan yang membangun, ya, sehingga roh kita terbangun dan juga, saudara, kita boleh mengalami kuasa Tuhan, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan saudara dan saya, ya. Saudara, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, karena firman Tuhan katakan dia akan melakukan apa yang aku katakan, ya. Saudara, karena itu biarlah saudara dan saya tetap percaya kepada firman Tuhan, memperkatakannya, dan saudara, Tuhan akan melakukan, menolong hidup saudara dan saya, ya, dalam hidup saudara dan saya, menolong kita
pada waktunya Tuhan ya. Inilah firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, ku percaya Tuhanku turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami mengatakan yang sia-sia, memperkatakan yang sia-sia, kami mencabut setiap perkataan kami yang sia-sia ya Tuhan. Dan Tuhan ampuni dosa kami, kesalahan kami. Karena kami kurang percaya kepadamu, maka kami mengeluh, seringkali kami mengeluh, bahkan kami menyalahkan situasi keadaan yang kami alami, menyalahkan orang-orang di sekitar kami, bahkan kami menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ampuni dosa kami. Setiap masalah pergumulan yang kami hadapi, itu adalah ujian bagi iman kami ya Tuhan. Biar hati kami tetap percaya kepada Tuhan, dan kami boleh mengatakan apa yang kami percaya ya Tuhan. Daripada kami mengeluh, daripada kami bersungut-sungut, daripada kami tawar hati yang akan mengecilkan hati kami, lebih baik kami menguatkan hati, percaya kepada Tuhan, dan memperkatakan apa yang kami percayai. Itu akan menguatkan roh kami ya Tuhan, menguatkan iman kami ya Tuhan, yang akan mendatangkan kuasa Allah bekerja dalam hidup kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Kuduskan hidup kami ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, beban berat, kesusahan, penderitaan ya Tuhan, baik dalam masalah ekonomi, baik dalam masalah rumah tangga, baik dalam masalah sakit penyakit, hubungan dengan sesama ya Tuhan, dalam usaha ataupun pekerjaan. Tuhan, kami berdoa biar tangan-Mu menolong kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami, supaya jangan menjadi penghambat tangan Tuhan menolong kami, dan telinga-Mu mendengar seruan doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih, ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Bapa. Ini yang menjadi seruan kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan pimpin dan sertai segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa kami alami dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami dalam menghadapi tahun-tahun sekarang yang semakin sukar ini. Berikan hikmat bagi pemerintah negara kami untuk dapat menjalankan pemerintahan ya Tuhan, menetapkan kebijakan-kebijakan Tuhan sesuai dengan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelihara kehidupan setiap kami anak-anak-Mu
di masa sukar dan sulit ini ya Tuhan, agar kami boleh melihat campur tangan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau menerima berkat daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kalau saudara diberkati melalui tayangan Mesbah Doa Pagi ini, saudara bisa share kepada teman dan saudara-saudara yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.